wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa lewat udara dalam acara kajian rutin kita Kitab Umdatul Ahkam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita sampai kepada babul Jum'ah. Ya, babu al-Jum'ah. Sudah kita sampaikan bahwa sholat Jumat itu diwajibkan bagi laki-laki saja, ya, laki-laki yang sedang mukim, ya, tidak dalam perjalanan, tidak dalam perjalanan. Adapun apa namanya adapun ya, adapun yang dalam perjalanan maka dia tidak wajib Jumatan, ya. Demikian halnya juga wanita. Jadi wanita tidak wajib Jumat. Dia wajibnya adalah sholat zuhur. Nah, sholat zuhur, ya, kecuali jika ada wanita yang menghadiri sholat Jumat secara berjamaah dan juga menghadiri sholat khutbah, maka dia tidak perlu lagi sholat zuhur ketika kembali ke kampung kembali ke rumahnya. Jadi dia hanya sudah cukup baginya untuk sudah cukup baginya ketika dia sholat Jumatan secara berjamaah bersama laki-laki, ya. Di sini akan disampaikan hadis berkaitan dengan etika atau adab sebelum Jumatan, diantaranya adalah mandi, ya, mandi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa'a minkum al-jum'atu man jaa'a minkum al-jum'ata falyaghtasil. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin menghadiri Jumatan maka hendaklah dia mandi, ya, mandi. Di sini mandi sama dengan mandi junub, ya. Jadi mandi. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau ada kata mandi itu sama dengan artinya membasahi seluruh badan, ya. Jadi membasahi seluruh badan. Jadi dalam Islam tidak ada istilah sepon-sepon. Sepon-sepon itu bagi anak kecil, itu nggak mandi namanya. Jadi kalau ada kata iktisal itu berarti membasahi seluruh badan, ibaratnya mandi junub atau mandi dari nifas atau haid. Nah, itu. Kemudian dari hadis di atas kita dapat mengambil beberapa faedah. Pertama, zahirul hadis al-wujub liman yahdurul jum'ah. Zahirnya hadis ini, ya, bahwa mandi pada hari Jumat yang ingin sholat, ya, sekali lagi, yang ingin sholat, ingin menghadiri Jumatan, maka dia wajib mandi. Wajib mandi, laki atau perempuan, jika dia memang ingin menghadiri Jumatan, ya. Al-ghaslu lis-sholati la lil yaum, ya. Jadi mandinya di situ bukan karena harinya, tapi karena sholatnya. Sekali lagi, jadi di situ mandinya bukan karena harinya, tapi mandinya karena ingin sholat, menghadiri Jumatan itu. Nah, ibaratnya kalau orang mau sholat Id, ya, ini barangkali yang menguatkan, ya. Kita tahu kalau orang mau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu biasanya mandi. Nah, maka apa namanya, sama dengan pada hari Jumat ketika ingin menghadiri sholat Jumat, karena Jumat itu sama dengan hari raya sebetulnya. Dia juga hari raya mingguan. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah hari raya tahunan. Nah, kalau Jumat ini adalah hari raya mingguan. Nanti ada masalah ketika hari raya jatuh pada hari Jumat. Nah, itu nanti apakah salah satu sudah mewakili atau enggak. Nah, itu nanti mungkin ada pembahasannya. Kemudian faedah lagi, istihbabun nazafah wa tajammul. Nah, dianjurkan untuk bersuci dan juga wa tajammul itu artinya berhias, ya, berhias likuli amalin salih. Hias ini bukan hias dalam sudut memanten, tidak. Artinya memperbaiki pakaian yang bagus, badan yang harum. Nah, itu maksudnya, ya.
pakaian yang baik ya untuk amal soleh. Nah seperti Jumatan. Jadi Jumat itu ya seperti kita mau sholat hari raya ya. Nah, ibaratnya kita mau sholat hari raya. Saya kira kalau kita mau sholat hari raya itu biasanya menyediakan pakai baru, ya kan, pakai wangi-wangi, mandi, rapi dan sebagainya. Nah demikian hanya pada hari Jumat karena ini adalah sama-sama hari rayanya. Masalah ikhtilaf ulama fi ghasli yaumil Jum'ah. Para ulama berselisih pendapat berkaitan dengan hukum mandi pada hari Jumat yang ingin sholat. Sekali lagi yang ingin sholat. Warrajih wal mukhtar, ya pendapat yang kuat dan mukhtar yang terpilih adalah wajib ya selama tidak ada halangan. Jadi karena zahirnya hadisnya adalah menunjukkan kewajiban. Wal aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu adalah mengandung makna kewajiban ya. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, ghaslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ghaslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muslimin, kulli muhtalim. Ya, mandi pada hari Jumat wajib bagi semua yang sudah mubalik, yang sudah balik. Nah, maka dari ada di sini apa namanya? Bagi laki-laki yang ingin Jumatan, maka dia wajib mandi hari pada Jumat. Nah, kalau perempuan apakah dia wajib mandi pada hari Jumat? Ya, enggak. Kalau dia enggak sholat Jumat ya enggak. Tapi kalau dia juga ikut sholat Jumat, ya maka perintah mandi juga berlaku pada mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala jaa rajulun wan nabiyyu yakhthub an-nasa yaumal jum'ah faqala sallaita ya fulan qala la qala qum farqa' rak'ataini fi riwayah fasalli rak'atain. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala, ada dari Jabir, semoga dari Allah Subhanahu wa taala, berkata bahwa ada seorang laki-laki yang masuk masjid pada hari Jumat. Padahal Rasulullah sedang berkhutbah. Jadi Rasulullah sedang berkhutbah ini. Rasulullah sedang berkhutbah pada hari Jumat. Jadi sudah apa namanya? Khatibnya sudah naik mimbar. Maka Rasulullah di tengah-tengah khutbah, si fulan ini masuk. Faqala, "Shallaita ya fulan?" Ya, mungkin fulan ini langsung duduk. Sahabat ini langsung duduk. Dia tidak sholat dulu, sholat tahiyat masjid. Qala la, belum ya Rasul, saya belum sholat. Ya. Jadi Rasulullah langsung tanya pada Rasulullah sedang khutbah itu, apakah anda sudah sholat? Maksudnya sholat tahiyat masjid? Qala la, belum ya Rasul. Qala qum. Rasulullah jawab, kalau begitu berdiri dan sholatlah 2 rakaat. Farqa rakaatain, artinya sholatlah 2 rakaat. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, fasalli rakataini tahiyat masjid. Maka sholatlah 2 rakaat sebagai sholat tahiyat. Jadi di sini Rasulullah SAW sampai memotong khutbahnya karena untuk menegur si fulan ini supaya jangan langsung duduk sebelum dia sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Maka apa yang bisa kita ambil daripada hadis di atas yang berkaitan dengan tahiyat masjid ini? 1. Masyru'iyat al-khutbah yaumul jum'ah. Ya. Disyariatkan adanya khutbah pada hari Jumat, wa annaha min sya'iriddin, bahkan ya khutbah 2 khutbah hari Jumat itu adalah pengganti 2 rakaatnya. Nah, sehingga kalau ada Jumatan enggak ada khutbahnya, itu bukan Jumatan namanya, itu sholat zuhur. Maka harus ketika waktu zuhur. Jadi ada khutbah pada hari Jumat. Wa annaha min sya'iriddin, dan dia termasuk syiar agama, maka sebaiknya dilakukan. Tsani, jawaz ta'akhur 'an al-khutbah li'uzrin syar'i. Ya. Mungkin si fulan tadi, sahabat Nabi tadi, dia terlambat ya datang ke masjid karena ada urusan, mungkin ada uzurnya. Dan ada uzurnya di rumah sehingga dia datang ke masjid, khutbah sudah berlangsung. Kemudian zahirul hadis tahiyatul masjid wajibah. Nah ini ya. Jadi zahir hadis ini tahiyat masjid itu wajib. Karena Rasulullah SAW sampai
menegur si fulan ini dalam padahal beliau sedang khutbah. Ya, jadi pada sebagian ulama mengatakan itu berarti wajib hukumnya karena saking pentingnya tahiyat masjid ini sampai Rasulullah itu berhenti dari khutbah sekedar untuk menegur si fulan supaya jangan duduk dulu sebelum dia melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya. Tahiyatul masjid la tasqut bi julusid dakhil bal ya'ti biha walau nasiya aw jahila fa dzukira. Ya. Jadi tahiyat masjid ini tidak gugur dengan sendirinya ketika orang itu sudah duduk. Jadi kalau jenengan masuk masjid kemudian lupa gitu langsung duduk, ingat saya belum tahiyat ya, berarti boleh langsung berdiri kemudian sholat tahiyatul masjid meskipun sudah duduk. Nah, tadi sahabat Nabi itu demikian halnya, dia masuk langsung duduk. Rasulullah menegur kemudian dia disuruh untuk bangkit lagi untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi jika ada orang yang masuk masjid kemudian dia langsung duduk dan lupa tahiyat masjid, maka tahiyat masjidnya tidak gugur. Nah, dia langsung berdiri kemudian mengambil 2 rakaat. Jawaz mukalamatil khatib lil musalli atau ahadihim li amri syar'i. Nah, ini juga penting sekali bahwa seorang khatib boleh menegur, boleh menyampaikan suatu pesan di tengah-tengah dia khutbah kepada para jamaah atau salah seorang dari mereka berkaitan dengan perkara syar'i. Ya, jadi seumpamanya mungkin di antara bapak-bapak ada yang biasa khutbah, tiba-tiba ada anak rame, ya, umpamanya gitu. Di masjid kok rame anak-anak itu. Nah, jadi seorang khatib boleh memotong khutbahnya sebentar untuk menegur. Ya, jadi sesuatu yang yang dianggap perlu itu tidak menghalangi untuk menghentikan khutbah sejenak kemudian dilanjutkan. Ya. Taruhlah umpamanya bisa saja terjadi ketika khutbah berlangsung tiba terjadi gempa bumi, umpamanya gitu. Gempa mungkin bisa saja nanti khatibnya menghentikan sejenak sampai menenangkan suasana baru nanti dilanjutkan. Jadi tidak masalah. Jadi khutbah itu dipotong sebentar atau di sejenak untuk suatu perkara yang syar'i itu dibolehkan. Ya, tadi Rasulullah SAW sudah khutbah kemudian ingin menegur seseorang yang belum sholat tahiyat masjid, beliau menegur. Nah, berarti kan khutbahnya tidak batal itu, artinya tidak dimulai dari awal lagi, tapi dilanjutkan dengan sebelumnya. Lil khatib ayya'mur wa yanha wa huwa qa'im 'alal mimbar. Nah, seorang khatib boleh dia menyuruh dan melarang ketika dia sedang berdiri dalam khutbah. Termasuk jika yang disampaikan adalah di luar dari topik khutbahnya. Ya, seperti tadi kalau umpamanya ada anak-anak yang ribut dan sebagainya. Ya, atau mungkin bisa saja nanti mungkin ketika khutbah ada mungkin di antara jamaah yang memakai pakaian mencolok, mungkin pakai gambar-gambar. Ya, gambar-gambar yang orang hidup dia pakai untuk jemaat, bisa saja nanti ditegur. Jadi sudah khutbah jadi artinya seorang khatib itu boleh memotong khutbahnya untuk perkara-perkara yang masyru', perkara-perkara yang maslahat, dia bisa saja memotong khutbahnya untuk menyampaikan pesan-pesan atau perkara yang barangkali itu sangat perlu. Jawaz kalamil mustama' lil khutbah idza talabahu al-imam atau al-khatib ijabati amma salau anhu. Nah, dan juga seorang khatib boleh dia merespon menjawab pertanyaan khatib. Seorang makmum boleh dia berbicara dalam konteks menjawab pertanyaan khatib dengan suatu perkara. Karena nanti kan ada hadis, idza qulta li sahibika ansit faqad wal imam yaktub faqad laghut. Jika seorang khatib sedang berbicara sementara kamu mengatakan kepada saudaramu diamlah, itu engkau telah laghut, engkau telah melakukan suatu perkataan, engkau telah melakukan suatu ucapan yang tidak berguna. Nah, tapi kalau konteks ini ketika seorang makmum atau seorang mustami' pendengar ditanya oleh khatib, dia menjawab sesuai dengan pertanyaan khatibnya itu. Nah, tapi kalau seandainya yang menanyakan itu adalah sesama makmumnya, jangan dijawab. Nah, ini dia. Jadi beda
konteksnya berbeda. Jadi kalau yang nanya itu khatib, maka seorang makmum atau mustami' pendengar wajib menjawab sesuai dengan pertanyaan khatibnya. Tapi kalau yang bertanya itu adalah sesama makmumnya, ya, maka kalau bisa diam. Ya. Karena ada hadis yang mengatakan iza qulta li sahibika ansit faqad laghaut wal imamu yakhthub faqad laghaut. Jika engkau mengatakan diam, ya, kepada sesama makmum, maka engkau telah mengata-ngata perkataan yang tidak berguna. Nah, jadi konteksnya berbeda. Anna dakhil halal khutbah la yazidu ala rak'atain. Ini juga faedah penting juga ini. Wa yuqassiruhuma. Jadi orang yang masuk masjid ketika sedang khutbah, maka dia boleh sholat 2 rakaat, tapi jangan sampai memanjangkannya dan jangan sampai menambah. Jadi nggak boleh menambah 2 rakaat. Jadi sedang khutbah. Tapi kalau belum, nah ini benar. Jadi jangan datang ke masjid jam 11, masih setengah jam azan. Nah, silakan sholat 2 rakaat, sholat lagi silakan, berapapun sholatnya boleh. Ya. Tapi kalau sudah khutbah, maka maksimal 2 rakaat. Nah, salam sudah selesai baru mendengarkan khutbah. Nah, tapi kalau belum azan, ya belum dimulai, ya silakan panjenengan nambahi 2 rakaat, salam tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi. Itu ada hadisnya juga, ya. Barang siapa yang mendatangi hari Jumat, mendatangi masjid pada hari Jumat, dia tidak ada yang menghalangi dia, tidak ada yang motif dia kecuali sholat, kecuali untuk menghadiri Jumatan, kemudian dia sholat sesuai dengan kemampuannya, nah maka dosanya diampuni sampai datang Jumat berikutnya. Nah, tapi kalau sudah khutbah, nah, maka tidak boleh menambah lebih dari 2 rakaat. Masyru'iyatul istifsal 'anil amri qabla inkari. Ya, ini juga disyariatkan, dianjurkan supaya konfirmasi sebelum melarang, sebelum memerintah. Jadi Rasulullah SAW ya, melihat si fulan ini langsung duduk. Jadi beliau nggak langsung memerintah sholat, tapi dia nanya dulu, apakah anda sudah sholat? Nah, jadi bisa saja mungkin tadi si fulan ini ya sudah sholat di belakang, ya, sholat bagian belakang, kemudian dia datang, ya, masuk masjid, naik ke depan atau maju ke depan, baru pandangan Rasulullah ke dia, tertuju ke dia. Nah, bisa saja terjadi begitu. Jadi Rasulullah nggak melihat dia sholat, maka Rasulullah nggak langsung memerintahkan dia sholat, tapi mengkonfirmasi dulu, apakah anda sudah sholat apa belum. Nah, itu. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa seseorang itu kalau sebelum menegur atau memerintah seseorang itu konfirmasi dulu supaya pihak yang bersangkutan itu tidak merasa tersinggung. Nah, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yajuz ta'khir bayan an waqtil hajah. Ini juga faedah ya di dalam. Tidak boleh menunda penjelasan daripada waktu yang dibutuhkan. Jadi karena Rasulullah ini adalah mandataris dari Allah untuk hamba, untuk manusia, maka penjelasan dari beliau itu tidak boleh terlambat. Jadi harus dijelaskan pada saat kasusnya itu terjadi gitu. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat orang ini masuk dan tidak sholat, maka harus, kalau memang itu harus di sholat itu harus dikerjakan, maka dijelaskan pada saat itu. Ya, artinya kalau seandainya Rasulullah itu tidak menegur si fulan, maka hukumnya akan menjadi lain. Ya, artinya orang boleh langsung duduk tanpa harus sholat tahiyat masjid dulu, tanpa harus sholat tahiyat masjid dulu. Kalau memang seandainya Rasulullah itu diam. Nah, ini adalah Rasulullah adalah mandat dari Tuhan, maka semua gerak-geriknya, semua ucapannya itu adalah mengandung makna hukum, ya, karena beliau adalah mandat, sekali lagi mandat. Jadi mandat dari Allah Subhanahu wa taala. An-nabiyyu la yaskut an khata' yarahu fi ayyi hal. Ini juga menandakan bahwa Nabi SAW itu kalau melihat suatu kemungkaran atau suatu kesalahan, beliau tidak mendiamkan. Ya, dalam waktu, dalam tidak menunda. Jadi jika ada sesuatu yang kejanggalan
atau sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, maka beliau langsung menegur di tempat, ya, langsung menegur pada saat itu juga. Masalah Bapak Ibu, ikhtilaful ulama fi man dakhala al-masjid wal khatib yakhutub, hal yusalli aw yajlis wa yunsit lil imam, al-mukhtaru ma zaba ilaihi al-jumhur. Ya. Bahwa para ulama berselisih apakah seorang yang masuk masjid, ya, sedang khutbah itu sedang berlangsung, apakah dia sholat dulu atau langsung duduk untuk mendengarkan khutbah. Ya, dia mengatakan bahwa dia langsung duduk saja karena khutbah itu lebih penting katanya daripada 2 rakaat. Nah, maka yang benar adalah sesuai dengan zahir hadis tadi yang sudah kita baca, bahwa ya, dia wajib sholat dulu. Wajib sholat 2 rakaat dulu, baru nanti dia mendengarkan khutbah. Ya, mendengarkan khutbah karena Rasulullah SAW jelas tadi dalam hadisnya memerintahkan si sahabat ini untuk jangan duduk dulu sebelum dia sholat 2 rakaat. Ya, jadi kita melihat zahirnya hadisnya. Ya, karena sebagian ulama mengatakan bahwa dia langsung duduk aja karena khutbah itu lebih penting daripada 2 rakaat. Nah, kita jawab bahwa hadisnya tadi menyebutkan sebaliknya. Ya, jadi Rasulullah sampai memotong khutbahnya demi menyuruh si fulan untuk melakukan sholat 2 rakaat. Maka dari situ kita ambil kesimpulan bahwa yang benar adalah dia harus sholat 2 rakaat dulu, baru nanti dia duduk. Ya, wallahu taala a'lam. Al hadis berikutnya Bapak Ibu, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthub khutbatain wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bijulus. Ini berkaitan dengan tata cara khutbah beliau, ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW selalu berkhutbah dengan 2 khutbah pada hari Jumat. Wa huwa qa'imun, dan dia berkhutbah dalam kondisi dalam keadaan berdiri. Yafsilu bainahuma bijulus. Beliau menjedahi, ya, artinya apa namanya? Menengahi, ya, 2 khutbahnya itu dengan duduk sejenak. Ya, jadi beliau menengahi artinya menjembatani atau memisahkan, ya, 2 khutbahnya itu dengan duduk sejenak. Jadi bapak-bapak yang biasa khutbahnya berdiri, kemudian nanti setelah beberapa saat kemudian duduk sejenak, kemudian berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Ya, isi khutbah itu pertama muqaddimah itu ya alhamdulillah, salawat Nabi, syahadah, kemudian takwa. Jadi takwa itu, perintah takwa itu rukun khutbah itu, ya. Jadi bapak yang biasa khutbah, sekali lagi jangan sampai tinggalkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini sudah menjadi rukun khutbah itu. Ya, selawat Nabi juga. Ya, ini tempo hari ada orang yang pernah khutbah nggak selawat Nabi, wah, bisa jadi khutbahnya nggak sah. Jadi khutbah itu salawat, pujian kepada Allah, kemudian salawat Nabi, kemudian syahadatain, kemudian perintah takwa. Nah, nanti ada amma ba'dunya. Nah, baru setelah itu isinya. Jadi khutbah pertama itu adalah pembukaan atau muqaddimah, kemudian isi. Nah, yang kedua penutup dan doa. Ya, penutup itu biasanya kesimpulan ataupun ajakan untuk mengerjakan apa yang disampaikan tadi. Nah, baru nanti doa. Itu isi khutbah. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, beliau selalu khutbah 2 khutbah pada hari Jumat dan dalam kondisi berdiri, ya. Jadi baik itu ketika masih belum ada mimbar ataupun sudah ada mimbar. Jadi beliau tetap berdiri. Ketika belum ada mimbar, beliau menjadikan tongkat, ya, sebagai penyanggahnya. Ketika sudah dibuatkan mimbar, tongkatnya dilepas, ya, kemudian beliau menyanggah di mimbar, ya, mimbar. Jadi pegang mimbar. Beliau menengahi atau menjembatani atau memisahkan 2 khutbah itu dengan duduk sejenak. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengandung beberapa faedah. Pertama, mudawatul Rasul ala khutbatain yaumul jum'ah duna inqita'.
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkhutbah 2 kali pada hari Jumat sampai beliau mati, sampai beliau meninggal. Ya, selalu 2 khutbah. Wujubu khutbatai al-jum'ah li'anna fi'lahu bayanun lima ujumil Qur'an. Bahwa 2 khutbah Jumat itu bersifat wajib. Jadi 2 khutbah hari Jumat khusus bersifat wajib. Maka jika tidak berarti enggak sah Jumatannya. Li'anna fi'lahu bayan lima ujmila. Karena perbuatan beliau adalah merupakan penjelasan apa yang secara general disampaikan dalam Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Itu dalam ayatnya begitu aja. Nah, tapi Rasulullah menjelaskan bahwa selain salat itu ada namanya khutbah. Nah, dan penjelasan Rasul itu adalah wajib. Nah, jadi jika ada sholat Jumatan nggak ada khutbahnya itu berarti nggak sah Jumatannya, maka dia sholat zuhur aja. Jadi syaratnya Jumatan itu adalah khutbah. Alal khatib ayyafsila bainal khutbatain bijulusin khafif. Ya, hendaklah seorang khatib itu memisahkan 2 khutbahnya itu dengan duduk sejenak. Wahwa sunnah. Ya, tapi dia sunnah saja. Jadi kalaupun dia nanti tetap isinya 2 khutbah, cuman dia tidak duduk, itu tetap sah khutbahnya. Jadi isinya khutbahnya itu ya mencerminkan 2 khutbah, cuman dia nggak duduk gitu maksudnya. Dia tetap sah insyaallah khutbahnya. Al-qiyamu syart lil khutbah illa min uzrin. Bahwa khutbah pada hari Jumat itu ya dianjurkan untuk berdiri ya. Kecuali uzur ya. Kecuali kalau dia sakit tidak bisa berdiri, maka dia boleh duduk. Nah, selanjutnya itu tadi etika berkaitan dengan khatib. Sekarang etika berkaitan dengan orang yang mendengarkan khutbah. Nah, jamaah ini maksudnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhthub faqad laghut. Nah, ini hadisnya ini. Muttafaqun alaihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, jika engkau berkata kepada temanmu yang ada di sampingmu, diamlah pada hari Jumat sedang imam sedang khutbah, maka engkau telah berkata-kata yang tidak berguna. Jadi laghut artinya perkataan tidak berguna, berarti dilarang. Jadi mengatakan ansit saja, diam begitu ya pada Jumat dan imam sedang khutbah, maka dia telah mengata-kata yang tidak berguna ya. Allahu al-kalamur radi' ma la naf'a fihi. Ya, maksudnya perkataan atau ucapan yang rendah tidak ada manfaatnya. Al-muradu fawadat fadilatul Jumat. Artinya bahwa engkau telah mengurangi fadilah Jumat. Engkau telah mengurangi pahala Jumat karena perkataanmu itu. Berarti ini betapa khutbah pada hari Jumat itu sangat penting, sampai orang mengatakan diam saja kepada temannya itu sudah disebut lagha. Ya. Fiqhul hadis an-nahyu an jami', ya. Jadi bukan hanya diam, tapi semua perkataan-perkataan yang tidak ada kaitannya, apalagi tidak ada maslahat, ya, maka itu termasuk lagha, termasuk lahu. Ya. Jadi an-nahyu an jami'il kalam hal al-khutbah walau amran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Ya. Jadi larangan untuk mengucapkan semua macam ucapan sedang khutbah berlangsung, baik itu ucapan yang bersifat amar ma'ruf ataupun nahi munkar pada saat sedang khutbah. Maka itu dilarang, sifatnya dilarang. Wujubul insat lil khatib yaum Jum'ah bi ittifaq ahli ilmi. Wajib hukumnya menyimak, mendengarkan khatib yang sedang khutbah pada hari Jumat. Ini adalah sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan para ulama. Wujubul insat lil khatib yaum Jum'ati bi ittifaq. Yustasna min zalika man tuliba minnul khatib wa yatakallam. Tadi kan sudah sebelumnya tadi. Dikecualikan bagi siapa di antara para makmum itu memang diperintah atau ditanya oleh khatibnya. Nah, itu lain lagi.
Jadi kalau khatibnya yang nyuruh, maka dia jawab sesuai dengan pertanyaan khatib. Ya, tapi kalau dari temannya yang di samping, ya jangan. Nah ini dia, ini beda. Jadi kalau khatibnya yang nyuruh, itu lain ceritanya. Bayan uqubatil mutakallim, penjelasan tentang akibat atau balasan bagi orang yang berbicara pada hari Jumat, wa anna hurmanuhu min fadilatil, bahwasanya dia terhalangi dari memperoleh fadilah Jumat itu sendiri. Nah ini akibatnya. Artinya bahwa kalau orang ngobrol bicara sendiri di sudah khutbah berlangsung, maka itu berarti pahala Jumatnya akan berkurang. Ya. Ini mohon maaf, ini ada pertanyaan sebentar. Nah ini dia nih. Bagaimana dengan saat sedang khutbah tidak bicara tapi main HP, ya itu sama saja hukumnya itu. Ya ini sama saja hukumnya ini. Ya. Jadi sekali lagi bahwa seorang penyimak itu betul-betul mendengarkan khutbahnya ini. Jawazul kalam bainal khutbatain awal imam jalis alal mimbar qabla badul khutbah. Nah, ini ada jeda di sini bahwa jika imamnya ini sedang duduk, istirahat berarti, saat itu berarti boleh. Makmum itu mungkin kalau ada pesan-pesan kepada temannya dan sebagainya, itu boleh. Ya. Jadi ada jeda. Maka itu barangkali hikmahnya ada jeda itu. Barangkali memberi kesempatan kepada makmum barangkali jika ada suatu hal yang penting, pesan yang penting yang akan disampaikan kepada temannya, tetangganya atau di sampingnya itu. Nah, jadi ada kesempatan, ada jeda itu tadi. Maka ada jeda antara dua khutbah, ya itulah nanti tempatnya dia menyampaikan pesan itu. Nah, tapi kalau ketika sudah khutbah, maka jangan sampai dia melakukannya. Jadi alhamdulillah ada jedahnya. Jadi ketika khotibnya ini sedang duduk, yang tadi itu istirahat, mungkin saat itu nanti imam yang barangkali ada pesan yang disampaikan kepada di sampingnya, maka dia boleh menyampaikan. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala. Nah ini dia nih. Ya, ini tentang etika mendatangi Jumatan dengan beberapa pahala, tingkatan pahala. Man ightasala yaumal jumu'ati thumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana wa man raha fi sa'atil thaniyah faka'annama qarraba baqarah wa man raha fi sa'atil thalithah faka'annama qarraba kabshan wa man raha fi sa'atil rabi'ah faka'annama qarraba baydah fa iza kharajal imamu hadratil malaikatu yastami'una dzikra. Ya. Ini tentang fadilah keutamaan orang yang mendatangi Jumatan pada saat jam pertama, jam kedua dan jam ketiga dan sampai jam menjelang zuhur, ya, sampai jam keempat, ya. Jadi di sini Rasul menjelaskan pahalanya itu. Ada yang dapat sapi, bagaikan dia mengorbankan sapi. Ada mengorbankan onta, mengorbankan sapi, ada bagaikan mengorbankan kambing, ya. Dia menggunakan kambing. Kemudian ada yang mengorbankan domba, ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pada hari Jumat mandi, ya, mandi pada hari Jumat sebelum, ya, mendatangi masjid, ya, kemudian dia pergi pada saat jam pertama. Ini jam pertama masih jam awal, ya, mungkin kalau kira-kira ya mungkin jam 10 lah. Sumaraha bis sa'atil ula, kemudian dia berangkat pada jam pertama. Faka'annama qarraba badana, maka dia sama dengan ibaratnya dia menyembelih, ya, satu ekor onta, ya. Wa man raha bis sa'ati tsaniyah, ya. Wa man raha bis sa'ati tsaniyah, adapun yang keluar atau menuju masjid atau hadir di masjid
pada jam kedua, ya mungkin setengah jam berikutnya, faka'an nama ya qarraba baqarah, maka dia ibaratnya telah bersedekah atau menyembelih satu ekor sapi, ya, satu ekor sapi. Waman roha fis sa'ati tsalisa, adapun yang keluar rumah menuju masjid pada jam ketiga, ya mungkin setengah jam berikutnya, ya mungkin sudah jam 11, faka'an nama qarraba kabshan, ya, maka dia sama dengan telah telah berkurban kambing yang bertanduk, ya. Waman roha fis sa'ati, ya, ar-rabi'ah, ya mungkin sudah jelang khutbah, ini sudah jelang khutbah, maka dia sama dengan telah menyumbang telur. Ya, telah menyumbang telur, ya. Artinya nilai kehadirannya itu hanya seperti dia telah sedekah dengan telur. Faiza kharajal imam, jika imam keluar sudah, maksudnya itu sudah mau masuk masjid, sudah mau masuk khutbah, hadaratil malaikatu yastami'una dzikr, malaikat akan hadir di tengah-tengah mereka juga mendengarkan wejangan dan nasihat dari khatibnya, ya. Jadi di sini Rasulullah SAW menjelaskan derajat atau tingkatan-tingkatan pahala bagi orang yang mendatangi masjid sesuai dengan jamnya masing-masing. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, dan sampai menjelang khutbah. Ya, tentu yang paling awal lebih banyak pahalanya. Ya, lebih banyak pahalanya dari yang datang yang pertama tadi. Dari hadis di atas, ya, dapat kita pahami pertama bahwa al-hassu 'ala al-iqtisal, ya, perintah atau anjuran, ya tadi sudah kita bahas bahwasanya adalah wajib sifatnya mandi pada hari Jumat. Wat tabkir, artinya datang awal, ya, datang awal. Jadi mandi pada hari Jumat dan datang awal jika barangkali tidak ada halangan, ya. Mandi pada hari Jumat dan datang awal. Anna hadzal ightisal huwa li sholati Jumat laysa li ghair, bahwa mandi ini untuk sholat, bukan untuk Jumatnya, bukan untuk harinya. Sekali lagi, jadi ini mandi semata-mata untuk sholatnya, untuk menghadiri Jumatannya, bukan karena harinya, ya. Jadi bukan. Jadi kalau orang yang musafir pada hari Jumat, ya nggak perlu mandi, ya kan, ya, karena orang musafir itu wajibnya adalah sholat, ya, sholat zuhur, gitu. Jadi sekali lagi ini mau sholat, ya, bukan karena hari Jumat tapi karena sholatnya itu tadi. Istihbabut tabkir, ya, dianjurkan untuk datang segera, ya, di awal-awal waktu pada hari Jumat. Fadilatut tabkir, nah, fadilah keutamaan yang mendatangi di awal waktu. Nah, fadilah yang datang di awal waktu, ya, jadi ibaratnya dia berkurban dengan onta, ya, kemudian sapi, kemudian kambing, telur, onta, ya, yang dagingnya lebih banyak. Bayanu fadli man jaa'a mubakkiran, ya, kullan bihasbi nasyatihi wa musarati fil khair, ya. Jadi penjelasan tentang fadilah yang datang lebih duluan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan sesuai dengan kesegeraannya dia menuju suatu kebaikan. Al haditsu huwa min ma'ani fi qouli ta'ala wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi hadis ini semakna, ya, serupa maknanya dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran seperti wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka hendaklah berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba untuk kebaikan, artinya untuk mendapatkan pahala. Atau limisli hadza falyamalil amilun, nah, maka hendaklah berbuat untuk mendapatkan seperti ini orang-orang yang ingin bekerja, orang-orang yang ingin beramal. Atau ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi. Jadi bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surganya. Nah, yang lebarnya itu, luasnya itu adalah langit dan bumi. Atau ayat yang lain, sabiqu
ila maghfiratin mir rabbikum. Berlomba-lombalah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya adalah luas langit dan bumi. Ya, artinya ini hadisnya ini serupa maknanya dengan ayat-ayat tadi. Ya. Kemudian dari hadis di atas pula ini juga ada faedah yang lain berkaitan dengan berkurban ini. Jawazut taqarrub ila Allah bihadzal anwa' min hayawanat. Boleh. Ya, boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah ya atau menyembelih ya dengan urutan hewan yang tidak disebutkan tadi, yang tadi disebutkan. Jadi sapi, onta, sapi, kambing. Ya. Nah, ini adalah faedah lagi ini pada hari kurban ini berarti Bapak Ibu ya. Jadi para sebagian ulama ini mengambil daripada hadis ini ketika hari raya kurban nanti. Annal ibila afdal minal bakar. Bahwa onta itu lebih afdal daripada sapi dalam berkurban. Wal bakar afdal minal ghanam. Nah, sapi lebih afdal daripada kambing. Wa hakaza tartibuha. Nah, jadi nanti kalau ada hari khutbah, nah ini hadisnya ini. Mana yang afdal itu mana? Nah, ini hadisnya ini. Ya. Jadi kalau jenengan kurban sapi, alhamdulillah itu. Ya. Nah, maka kan biasanya di masyarakat itu kan timbul sedikit silang pendapat, mana sih afdol, satu keluarga satu kambing atau ya kan 7 kakak satu sapi kan gitu. Nah, ya, tapi ada yang mengatakan ya 7 kakak satu sapi, ada yang mengatakan 1 kakak 1 kambing. Nah, ini ada pertanyaan, mohon maaf kita tunggu dulu. Dari Ibu Uswatun Hasanah. Sebuah dengan mukim saat perjalanan luar kota, ternyata pas waktunya sholat Jumat, penumpang laki-laki turun untuk sholat Jumat, sebaiknya ikut sholat Jumat dulu ataukah nanti sholat zuhur setiba di tujuan? Terima kasih. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi tadi saya bilang bahwa orang musafir itu tidak wajib Jumatan. Saya ulangi, orang musafir itu tidak wajib Jumatan. Kalau jenengan itu punya urusan, apalagi punya target yang harus diselesaikan dalam perjalanan, ya sudah, lewati saja. Lewati saja itu orang Jumatan itu. Nanti kita sholatnya zuhur di tempat lain itu maksudnya ya. Jadi orang musafir itu apapun itu pasti ada bebannya, pasti ada kegiatannya, pasti ada hal-hal yang tidak hal yang harus dikerjakan ya, belum masalah waktu dan sebagainya. Jadi sekali lagi orang musafir itu tidak wajib Jumatan ya. Melihat kasus ini, apalagi diantara kita ada yang punya urusan, maka itu dilanjutkan saja, nanti di sana aja sholat zuhurnya nanti, tidak usah Jumatan ya. Sekali lagi musafir itu tidak wajib Jumatan. Rasulullah tidak pernah sholat Jumat saat musafir ya. Ya mungkin ada yang mengatakan karena dulu kan Rasulullah kan masih padang pasir, masih keadaan seperti itu bang gitu ya, bisa saja ada yang beralasan seperti itu ya. Nah, tapi kita jawab Rasulullah itu pernah ke Mekah, itu lama di Mekah itu 10 hari bahkan 2 minggu, kan 2 Jumatan berarti dilewati, enggak sholat Jumat, sholatnya qasar ya. Jadi kita jawab bahwa apakah Anda lebih tahu tentang apakah Anda lebih tahu tentang Rasulullah? Apakah Anda lebih paham ya daripada Rasulullah? Jadi Rasulullah itu pernah ke Mekah ya, 2 kali dan tidak pernah Jumatan. Ya, 2 kali Rasulullah ke Mekah, dan lama, lebih 2 minggu. Berarti kan sudah 2 Jumatan lewat. Beliau tidak Jumatan sama sekali. Karena beliau musafir sekali lagi. Nah, jadi memang musafir itu sekali lagi banyak hambatan, banyak rintangannya. Ya, jadi pertanyaannya bagus ya. Kalau saya pilih ya enggak usah Jumatan, dibiarkan saja, nanti kita sholat zuhurnya di sana karena kita adalah musafir ya. Jadi saya jelaskan Bapak Ibu bahwa jika nanti jenengan mau berkurban, ya ini sudah mulai biasanya ini. Beberapa masjid itu sudah mulai kelompok A, kelompok B, kelompok C itu sudah ada itu biasanya. Tuh 1 sapi sudah mulai. Nah, nanti yang yang ingin mengatakan bahwa sapi lebih afdol, ini di hadisnya ini.
Jadi Rasulullah itu mengurut, ya, mengurut mana yang afdal. Jadi mulai dari onta. Kita di sini nggak ada onta, nah, maka sapi. Ya, sapi baru kambing. Maka yang paling biasa terjadi silang pendapat itu adalah satu kakak satu kambing atau 7 kakak satu sapi kan gitu. Nah, sehingga ada yang melihat, ada yang berpendapat bahwa mana yang lebih banyak dagingnya itu yang lebih afdol. Nah, ternyata setelah diteliti, satu sapi dengan 7 kakak itu jauh lebih banyak dagingnya daripada 1 kakak satu kambing. Karena kalau 1 kakak paling 15 atau 16, tapi kalau sapi itu bisa ratusan itu ya, kreseknya itu bisa ratusan ya, bisa 300 400 itu kalau bagus cara menimbangnya ya. Maka ini sapi apa namanya afdol ya menurut hadis ini ya. Annal udhiyah kan bihajil anwa jaizah, jadi berkurban dengan apa namanya jenis binatang tadi bara itu sah ya, boleh ya, dan diterima. Annas sadaqah taqbalu min qalil wa katsir tayyib. Nah, ini juga bahwasanya sedekah itu diterima semua, baik banyak atau sedikit. Di Rasulullah tadi menyebut ada telur, malah telur diterima ya, tapi bukan berarti ya kita berkorban telur pada hari kurban, tidak ya. Ya ini juga kebablasan juga ini nanti kalau ada memahami hadis ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa orang yang datang pada awal ibaratnya dia menyembelih, atau ibaratnya dia bersedekah dengan ini gitu maksudnya. Orang yang jam kedua, jam ketiga. Nah, ada yang terakhir tadi telur. Itu tidak dipahami bahwa oh boleh dong berarti nanti saya nyumbang telur sebagai gantinya kambing. Anda bisa itu ya. Tidak ada istilah kurban telur, itu tidak ada. Nah, atau ayam itu tidak ada. Nah, ya mungkin kalau kerbau itu lainnya. Kalau kerbau itu mungkin ada yang membolehkan. Nanti babnya, nanti insya Allah babnya terkait dengan kerbau insya Allah pada saatnya nanti. Jumlah kurban untuk hewan kurban tertentu itu berdasarkan kakak atau berdasarkan individu. Ya bagus sekali. Jadi berdasarkan kakak, bisa individu bisa kakak. Kalau individu misalnya dia hidup sendirian di rumah, berarti dia individu. Nah, tapi kalau satu rumah itu ada satu orang, ada kakak, ada orang tua, ada bapak, ada ibu, kemudian nanti di sana ada anggotanya banyak, maka itu satu kambing. Ya, meskipun anaknya 10. Ya. Atau di situ mungkin ada juga orang eben, orang yang ikut 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 di situ. Ikut juga hidup di situ, mungkin ponakannya siapa gitu, dia satu kambing ya. Mungkin yang jadi persoalan adalah ketika di dalam satu rumah itu ada 2 kakak. Nah ini dia masalahnya ya. Jadi ada 2 kakak, taruhlah ada 2 suami istri atau 3 suami istri, rumahnya besar, ada 3 suami istri di situ, bahkan sudah punya anak juga umpamanya ini. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan, besar ini diwakili satu kambing atau sesuai dengan jumlah kakak yang ada? Jawabannya adalah sesuai dengan jumlah kakak yang ada. Ya, jadi kakak yang jadi masalah itu. Jadi patokan adalah kakaknya itu. Karena orang yang sudah punya kakak dia sudah mandiri sebetulnya. Cuma dia numpang di situ aja. Jadi orang sudah punya kakak itu dia sudah mandiri sebetulnya, cuma dia numpang di situ. Ya. Lain halnya orang ini belum menikah. Dia belum punya kakak tapi dia nimbrung di situ di rumahnya, maka dia ikut join ya. Ini jadi kalau di satu rumah ada suami ada istri, anaknya banyak, semuanya belum menikah, ada 20 anaknya, ya satu kambing itu sah, itu satu kambing ya. Meskipun nanti umpamanya ada di rumah tetangga semuanya mandiri, satu-satu orang aja karena orangnya sudah meninggal, istrinya segala macam, tidak punya anak, 6 atau 7 orang situ ya, mereka join satu sapi, jumlahnya cuma 7 orang ya 7 itu ya. Jadi dilihat daripada kakaknya insya Allah. Jadi 1 7 ya, jadi sekali lagi satu sapi untuk 7 kakak ya, betul ya, bukan 7 individu ya. Satu sapi untuk 7 kakak
ya, 7 kakak, ya, bukan 7 individu, ya. Kecuali kalau individunya itu sudah berkeluarga, itu lain, umpamanya dia sudah berkeluarga semua, kemudian istrinya meninggal umpamanya, dia kan sudah punya kakak itu, itu berarti dia dipisah. Ya, jadi sekali lagi satu sapi untuk 7 kakak, bukan 7 individu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini bagus sekali pertanyaannya. Ustadz, bagaimana hukumnya tidak sholat Jumat dikarenakan karena bekerja di sebuah perusahaan yang mana tidak memperbolehkan karyawannya untuk sholat Jumat? Ini sering terjadi nih. Karena pekerjaannya terbengkalai, ditinggal. Nah, ini dia. Maka kalau saran saya, kalau memang kepala perusahaan atau direkturnya itu tidak mau kompromi, ya sudah, tinggalkan saja tempatnya itu. Tinggalkan saja. Ini sudah sering disampaikan kepada masyayikh bahwa insya Allah apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik, ya. Maka di akhir ayat yang di dalam surat Al-Jumu'ah itu, ya, qul ma indallahi khairun, ya, qul ma indallahi khairun minallahi wat tijarah. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, ya, daripada lahu dan perniagaan. Jadi kalau saran saya lebih baik ditinggalkan aja, tempat itu pindah ke tempat lain daripada tidak Jumatan. Ini luar biasa, ya. Kecuali mungkin, ya, kalau ada negosiasinya barangkali di rolling gitu istilahnya, ya, di rolling. Umpamanya di rolling, ya, untuk ini enggak Jumatan. Otomatis dia kan nanti kan sholat zuhur kan. Minggu depannya, itu nanti, ya, itu mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau enggak Jumat sama sekali sepanjang tahun, ya, tinggalkan aja tempat itu, cari tempat yang lain. Ya, cari insya Allah lebih rezekinya Allah maha luas, ya. Nah, biasanya kalau orang tua kalau kurban itu di atas namakan siapa-siapa. Kalau di anaknya 10, kurbannya hanya di atas namakan anaknya, yang 7 saja lainnya tahu. Ini dia. Jadi insya Allah, ya, kalau niat orang tua itu sudah kurban itu ndak usah di satu-satu, ya, ini untuk saya dan keluarga, udah selesai, ya, itu satu, ya. Jadi yang disebut satu persatu itu atas nama kakak tadi. Ketika satu sapi join 7 kakak itu baru disebut. Atau mungkin enggak disebut juga enggak apa-apa sebetulnya. Allah sudah tahu, ya. Ya, Allah kan sudah tahu, ya, siapa saja yang berkurban. Mungkin orang menyembelih itu dalam hatinya bahwasanya ini loh yang berkurban, ini itu kan. Kalau semua satu-satu nanti repot, ya. Jadi insya Allah meskipun tidak disebut, itu Allah sudah catat bahwa ini kurbannya si fulan, ini kurbannya si fulan, ini joinnya si fulan, itu sudah, ya. Insya Allah Allah sudah tahu dan malaikat sudah mencatat itu siapa saja yang join dalam kurban satu sapi. Ini dia, ini bagus pertanyaannya. Dalam 1 bulan 1 kali saja, Ustadz, ya. Dalam 1 bulan maksudnya dalam satu kali diberi kesempatan untuk Jumatan, ya. Ya, kalau bisa, ya, jangan cuma 1 kali, 2 kali gitu, rolling lah istilahnya gitu, ya. Jadi sama dengan kasusnya orang yang satpam itu loh, satpam yang jaga di perbatasan, yang jaga keamanan. Itu yang saya lihat, ya, yang saya lihat di Saudi itu memang kan harus ada yang jaga memang. Sehingga di rolling. Jadi tidak setiap minggu jaga terus. Jadi dia ada kesempatan dia juga Jumatan itu. Ya, kalau sekali saja ini kayaknya kok terlalu lama. Mungkin 2 kali lah itu bisa. Ya. Jadi masih ada solusinya gitu insya Allah. Maksudnya tidak Jumatan. Insya Allah. Jadi kalau memang ada rolling gitu, ya. Ada rolling gitu insya Allah bisa ini, ya, bisa. Jadi seperti tadi yang saya katakan tadi di pemerintah Saudi, seperti contohnya, ya, pemerintah Islam itu yang menerapkan itu biasanya memang ada yang nggak Jumatan, ya, mereka Jumatan karena tapi kan rolling. Jadi namanya minggu ini dia jaga, minggu berikutnya dia Jumatan gitu, ya. Karena Jumatan ini masya Allah, ya, luar biasa. Itu kan hari raya sebetulnya, ya. Ya insya Allah ini bisa, ya. Tadi 1 kali enggak, besok
besok sholat lagi gitu. Jadi rolling gitu. Ya. Kecuali kalau memang perusahaannya itu melarang sama sekali, apalagi yang non muslim, mohon maaf. Ya, mendingan keluar saja dari tempat itu ya, insya Allah rezeki Allah itu masih luas ya. Kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan. Annal fadila tantahi ma'asudil imam. Nah, ini dia. Bahwa fadilah yang seperti tadi yang saya sebutkan, ya, fadilahnya ini itu selesai ketika imamnya sudah berdiri. Sudah mulai khutbah. Ya, maka orang yang datang ketika khutbah sudah berlangsung, maka dia nggak dapat pahala yang tadi. Tapi Jumatnya tetap sah. Ya, ya. Jadi Rasulullah itu hanya memberi pahala yang datang duluan, ya, sebelum khutbah, ya. Kalau khutbah sudah datang berarti sudah nggak dapat pahalanya tadi. Tapi Jumatnya dapat, ya. Jumatnya tetap sah, ya. Cuman pahalanya tadi dia tidak mendapatkan. Kemudian faedah lagi, annal malaika laha wadha'if mukhtalifah. Fa fi hadza annahum yaktubuna al-qadimin ila al-masjid. Nah, ini berarti dari berita tadi yang kita terima dari Rasulullah bahwa malaikat itu ada di antara malaikat itu yang punya tugas khusus untuk mencatat, ya, siapa-siapa yang datang duluan ke masjid itu, khusus pada hari Jumat. Nah, karena Rasulullah tadi mengatakan kalau sudah mimbarnya, kalau sudah khatibnya datang, baru malaikat sudah datang semua. Berarti bahwa ada di antara mereka yang bertugas untuk ini. Ya, itu kan perkara gaib, kita percaya karena Rasulullah yang menyampaikan. Insiraful malaika min kitabatil a'mal ila istima'il khutbah. Itu menunjukkan bahwa setelah tugas mereka mencatat, ya sudah, mereka juga ikut menyimak khutbah. Nah, Masya Allah ini ya, luar biasa ini. Jadi Rasulullah menyampaikan ada malaikat di situ yang mencatat, ya, siapa-siapa yang datang duluan. Setelah selesai khatibnya sudah memang, jadi catatannya ditutup. Karena malaikat juga ikut menyimak ini. Nah, inilah. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan itu, ya kita percaya, ya, karena beliau adalah mandat dari Allah Subhanahu Wa Taala, perkara gaib yang sesuai disampaikan kepada beliau dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita percaya, ya, kita percaya karena beliau sudah melihat malaikat sendiri dalam bentuk yang asli. Jadi Rasulullah itu sudah pernah melihat malaikat dalam bentuk yang asli 2 kali, bentuk asli. Ya, kalau kita ya tidak pernah, mungkin hanya melihat dalam bentuk wujud manusia, tapi bentuk asli belum pernah. Ya, Rasulullah sudah pernah 2 kali. Kemudian annal hadi la yakunu min bahimatil an'am. Ya. Bahwasanya kurban itu, ya, tidak boleh kecuali hanya bahimatul an'am. Jadi bahimatul an'am itu sapi, onta, kambing. Ada yang bolehkan kerbau. Ya, ada. Kalau tidak ada sapinya di situ ada. Tapi selain itu jangan. Bolehkah menyembelih kurban rusa? Nah, itu. Bolehkah menyembelih kurban kuda? Nah, keledai tidak boleh. Nah, jadi onta, sapi, kambing. Kambing ada 2, ada kambing Jawa, ada kambing domba. Ya, sapi juga ada ada sapi Bali, sapi Madura kecil itu. Ada juga sapi yang dari, meskipun memang harganya sangat jauh berbeda, karena sapi yang Madura itu kecil, ya, sapi merah, sapi Bali itu kecil sekali, ya, bisa kali 2 kali lipatnya itu dibanding sapi Jawa yang besar-besar, sapi putih. Baik, annal qalila minas sadaqah yaqbaluhu Allah tabaraka wa ta'ala wa yunammi bisyart ayakuna al-amil mukhlisa, bahwa sedekah yang sedikit itu tetap diterima Allah meskipun sedikit, asalkan sekali lagi ikhlas, ya, dan ikhlas, ya, ikhlas untuk sedekah. Fadilatu khutbatul Jum'ah hayat sutatul malaika, dan disebutkan menunjukkan bahwa keutamaan khutbah Jumat karena juga dihadiri oleh para malaikat. Ya. Fadilatu salatul Jum'ah hayat suwaqqalul malaika yaktubuna al-awwal fil awwal. Itu juga menunjukkan bahwa fadilah salat Jumat itu karena Allah Subhanahu Wa Taala menugaskan para malaikat khusus untuk mencatat, ya, orang-orang yang datang duluan. Itu menandakan bahwa perkara Jumat ini bukan perkara sembarangan, ya. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menugaskan para malaikat khusus untuk mencatat, ya, orang-orang yang datang sesuai dengan kedatangannya. Fadlun nas murattab ala a'malihim. Ini juga menunjukkan bahwa manusia itu
tingkat ya, ada yang takwa, ada yang biasa saja, yang takwa lebih tinggi ya itu tadi kan, ada yang datang duluan, nah itu takwanya lebih tinggi ya, ada yang datang terlambat, ada bahkan mungkin sudah sudah hampir barakallahu fikum ya, sudah hampir, sudah doa khutbah yang kedua ya, sudah hampir selesai khutbahnya itu baru datang ya. Nah mungkin pertanyaannya yang sering terjadi adalah ketika orang datang sholat Jumat, khutbahnya udah selesai, dapatnya hanya sholatnya saja, apakah, nah kan itu ya, apakah Jumatnya sah apa enggak? Jadi dia nggak di khutbah, dia dapat sholatnya aja. Ya, apakah khutbahnya sah apa Jumatnya sah apa enggak itu? Nah, ada yang mengatakan tidak sah karena dia tidak menghadiri khutbah. Ada yang mengatakan Jumatnya sah karena dia mendapat 2 rakaat. Yang benar adalah tetap sah ya. Cuma dia sekali lagi kehilangan ya, kehilangan pahala yang sangat besar. Ya, apalagi tadi kalau kita sudah lihat bahwa yang datang duluan sudah dicatat gini-gini, berarti semakin banyak dia di masjid ya untuk Jumatan itu semakin banyak pahalanya. Semakin sedikit masanya dia ya, waktu yang datang dia untuk datang ke masjid, maka semakin sedikit pula pahala yang dia peroleh ya. Allah taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal kebaikan kita dan membimbing kita untuk selalu tetap berada di jalannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim radhiyallahu anhu kulli sahabati rasulullah ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatika wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma zubna as-sihhata wal afiyah. Allahumma la sihhata illa ma ja'altahu sihha wa la afiyata illa ma ja'altahu afiyah. Allahumma ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih Ustaz.